Hai, selamat siang, selamat datang di kunci rahasia kesuksesan Jepang KRKC. Ya, kali ini yang ke-8. Kali ini belajar ryoyaku kuchi ni nigashi, ryogen mimi ni itashi. Ya, kalau terjemahin, kalau ryoyaku itu obat yang bagus. Sebenarnya ya, obat yang bagus pahit di mulut. Dan kata-kata yang bagus sakit di kepala. Agak sakit di kepala, sakit di kuping. Ya, sampai sini kira-kira bisa dibayangkan nggak? Ya, kalau itu kan, kalau obatnya bagus ya itu kan pahit kan. Ya itu kita, aduh ya kayak obatnya bagus pahit kan. Ya kita tahu ya. Ya, dan kalau kata-kata yang bagus, kata-kata bagus itu apa? Kata-kata yang bisa merupakan diri atau kata-kata yang bisa memperbaiki diri. Ya, misalnya saja itu kan ada orang yang sering-sering marah atau gimana. Ya, Papa jangan marah gini gitu kan. Ya, biasanya kalau orang biasa ya, kalau di ngomongin begitu ada yang tambah marah lagi. Kamu mau berani melawan pada saya atau gimana gitu kan. Ya kan? Jadi ya sebenarnya kalau kata-kata yang itu ya bikin marah, bikin kesel, bikin jenuh atau bikin apa gitu, sering-sering ternyata kata-kata yang bagus, ryogen, ya kan? Dan lucu, betul-betul lucu atau betul-betul ajaib atau gimana gitu ya. Sering-sering terjadi, kalau pada saya sering-sering terjadi. Misalnya saja waktu SMP misalnya ya, waktu SMP di ngomongin dari orang tua ya, kamu jangan begini harus begitu gitu kan. Dan waktu itu ya karena anak SMP ya itu kan suka merawang orang tua lah ya, itu bapak jangan bilang begitu, ibu jangan bilang begitu, maunya saya gini gitu kan. Tapi begitu jadi orang tua jadi dapat anak, baru bisa menyadari, oh waktu itu Bapak bilang maksudnya begini. Ya, kata-kata seperti itu juga ada gitu loh. Jadi namanya ya sama aja lah, sama aja itu kalau obat yang bagus, ada yang langsung manjur, ada yang itu kan setiap hari minum, dan beberapa tahun lalu baru terasa, oh itu bagus. Ya kan? Kata-kata juga sama, ya. Kata-kata juga itu langsung, tapi kalau kata-katanya langsung manjur ya masih menurut saya ya itu baik sih baik tapi tidak terlalu baik gitulah. Kalau kata-kata yang betul-betul bagus adalah itu beberapa tahun yang akan datang baru bisa menyadari ya. Tapi lucu deh, mungkin tergantung orang juga, tapi bisa sebenarnya itu ya nyangkut di hati gitu loh, kata-kata yang bisa nyangkut di hati. Kenapa dia ngomong begitu? Kenapa dia sering ngomong begitu kepada saya? Ya, seperti itu ada nggak sekarang? Ya kan, coba mikirin, ya kan? Ya, jadi ya maksudnya itu kan ryoyaku kuchi ni nigashi, ryogen mimi ni itashi. Mungkin ada dua sisi ya. Ya, satu sisi adalah orang yang dengar, ya orang yang dengar kata-kata itu, ya pokoknya itu ya menolak sih menolak atau hantam sih hantam, ya. Tapi ingatlah, ya ingat terus kenapa dia ngomong begitu, ya kan? Dan lama-lama bisa mengerti, itu satu. Dan satu lagi pihak yang ngomong, ya. Maaf ya, terutama orang Indonesia ya, kalau orang Indonesia itu saya tahu orangnya baik banget. Karena baik, tidak mau ngomong hal yang sebenarnya gitu. Ya kan? Takut menyakiti orang atau gimana gitu kan. Ya, kalau itu sih secara jangka pendek ya. Tapi kalau mikir secara jangka panjang bagaimana? Ya kan, kalau dia masih manja, masih sombong, masih gimana, ya kan? Kalau dia nggak perbaiki, nggak bisa masuk surga kan, ya kan? Jadi ya kadang-kadang itulah, kadang-kadang perlulah, walaupun dia benci saya, walaupun dia merasa tidak enak, tapi kadang-kadang ya sekali-sekali ada saatnya harus ngomong gitu, ya kan? Tapi maaf ya ini mungkin gitu ya,
Ada satu kata lagi, ya satu kebiasaan orang Jepang yang dari dulu, kalau 3 kali ngomong, dia tidak mau terima atau dia tidak mau berubah, ya nggak usah gitu loh. Ya pokoknya kalau ngomong tuh 3 sampai 3 kali saja. Kalau ya mungkin itu ya karena alasan untuk diri sendiri ya, untuk pihak yang ngomong ya, pihak yang ngomong ya, tapi ya ada yang bilang begitu. Jadi ya kalau ngomong sih ngomong, tapi mungkin ada batasnya gitu ya. Jadi saya sering gini, saya ngomongin ke itu ya di training ya, di dalam training. Misalnya Anda sering dimarahin nggak gitu? Iya Pak, marahin sama orang Jepang sering-sering. Wah syukur dong, masih orang Jepang ada harapan kepada Anda, ya kan? Tapi tiba-tiba kalau orang Jepang atau atasan, ya tapi kebanyakan orang Jepang sih, atasan tidak marah lagi, itu tanda bahaya. Anda sudah tidak diharapkan, sudah diputus asa. Ya, seperti itu ya. Jadi kalau Anda sekarang ya pusing-pusing, kenapa bos saya marahin saya terus sih atau ngomenin saya terus sih? Itu tandanya Anda diharapkan supaya Anda kerjanya lebih bagus lagi, atau lebih, kalau orang Jepang ya, orang Jepang itu lebih sering memikirkan bukan jangka pendek tapi jangka panjang ya. Jadi jangka panjang maksudnya apa? Maksudnya Anda bisa masuk surga gitu. Ya, sering-sering loh orang Jepang ngomelin macam-macam agar sebenarnya agar Anda bisa masuk surga gitu, atau Anda bisa menghilangkan dosa gitu. Ya kan? Jadi ya sekali lagi ya, ryoyaku kuchi ni nigashi, ryogen mimi ni itashi. Kalau obat bagus, pahit di mulut. Kalau kata-kata yang bagus, pahit di kuping. Tapi kata-kata yang bagus artinya mengarahkan Anda untuk masuk surga. Anggaplah begitu ya. Ya, kali ini sampai sekian. Terima kasih.